Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala bil huda wa dini haqqi mustafahu ahmada. Amma Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Tahun 2024, kurun waktu yang semakin dekat, masyarakat Indonesia akan kembali melaksanakan ajang pemilihan tokoh berpengaruh yang menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia. Hal ini menjadi harapan kita bersama. Siapapun yang terpilih adalah orang yang berintegritas tinggi, penuh dedikasi, berhati nurani, dan menjadi teladan bagi penduduk negeri. Pemilu kali ini begitu bermakna karena kita akan menyambut momentum bonus demografi. Tahun 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Jangan sampai salah dalam memilih pemimpin bangsa. Jika tidak, bonus demografi yang sangat mahal dan bermakna berbalik menjadi malapetaka. Karenanya, masyarakat Indonesia harus cerdas dan bijak, menentukan pilihan secara tepat, tidak mudah tergiur janji kampanye yang memikat, padahal visi tipuan yang mencelak dengan penuh perangkap. Lantas hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin ideal menurut Islam? Dalam ajang NTQ kali ini, kami hadir dengan syaraan yang berjudul Pemimpin Ideal di Era Milenial dalam Perspektif Islam. Sebagai landasan pembahasan, mari kita renungkan firman Allah surah Yusuf ayat 55.
berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf yang didatangkan dari penjara untuk menakwil mimpi sang raja. Kemudian dia dijadikan pemimpin karena kecerdasan, keilmuan, dan pengetahuannya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 484 juga menjelaskan ayat tersebut mendahulukan lafaz Habib dibandingkan lafaz alim. Maksudnya mendahulukan sifat amanah dibanding sifat berpengetahuan. Ayat tersebut hadirin memberikan gambaran ideal bahwa pemimpin harus amanah dan berintegritas, cerdas, dan berwawasan luas. Selanjutnya, John C. Maxwell, pakar kepemimpinan asal Amerika, juga mengatakan, "A leader is one who goes the way, and shows the way." Pemimpin adalah orang yang mengetahui, melewati, dan menunjukkan jalan bagi warganya. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan membawa perubahan. Lantas hadirin, bagaimanakah wajah kepemimpinan di negeri ini? Dalam usia yang ke-78, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Masih segar dalam ingatan kita berita viral di media sosial menggeret seorang perwakilan rakyat yang memilih berjudi di tengah konferensi. Pembantaian seorang brigadir yang dilakukan oleh jenderal berlatar urusan pribadi. Dan tak jarang hadirin, kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negeri masih sering menghantui. Dikutip dari katadata.co.id, 6 bulan terakhir tahun 2023, KPK menerima 2.707 dugaan laporan korupsi berdasarkan wilayahnya. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan dugaan kasus terbanyak, yaitu 359 laporan. Diikuti Jawa Barat dengan 226 laporan, kemudian Jawa Timur dengan 213 laporan, Sumatera Barat dengan 202 laporan, dan Jawa Tengah dengan 135 laporan. Dari laporan-laporan tersebut hadirin, akibatnya banyak oknum yang mendekam dalam jeruji besi. Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu ala Muhammad. Wahai sang penguasa dan orang-orang kaya, tidakkah engkau lihat begitu banyak derita, banyak orang miskin yang bermandikan air mata, mereka menjerit dan merasakan hidup yang semakin sulit. Sedangkan perut kunci tak bertujuan. Kualitas diri pemimpin adalah kunci kesuksesan suatu bangsa. Di tangan pemimpin yang cakap dan amanah, Allah akan melimpahkan rahmat dan maghfirahnya yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 8, halaman 46 sampai 48 menjelaskan, qaulan sadida terdiri dari lafaz qaul yang berarti perkataan atau pernyataan, dan sadid yang berarti tepat atau benar. Ayat ini hadirin ditujukan bagi orang-orang yang beriman agar selalu berkata jujur dan benar, menyelaraskan niat, ucapan, dan tindakan. Profesor Dr. Waqbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 11 halaman 439 sampai 440 juga menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan ampunan dan kasih sayang bagi orang yang berkata jujur dan benar. Bahkan Allah akan melimpahkan ilham untuk bertaubat dari kesalahan. Ayat tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa pemimpin harus berkata jujur dan benar. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, jangan sampai ingkar janji, menebar kalimat merayu, beriming-iming janji palsu, dan memberikan harapan palsu. Sungguh bukan hal tersebut yang kita tunggu, melainkan kerja nyata yang kita butuh. Hadirin, dari uraian tadi dapat kami simpulkan bahwa pemimpin ideal menurut Islam adalah bersifat jujur dan amanah, selaras tindakan dan kata, jujur dalam bekerja, dan selalu meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita kenal siddiq, amanah, tabligh, fatorah. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan seuntayan syair berikut ini. Pemimpin harapan bangsa